pengen pilih AC inverter atau non inverter, kulkas inverter atau non inverter, bisa tonton konten ini dulu. Halo sahabat satelit Connect. Nama saya Aryo Purwosyanto, saya adalah konsultan dari Satelit. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaannya kulkas inverter dengan yang non inverter, atau bisa dikatakan bisa kita bahas semua di sini. Kulkas, mesin cuci, AC, yang inverter dan non inverter, yang buat atau yang enggak, itu kita bahas. Pertama, perbedaan inverter dan standar adalah di kompresornya. Sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan jenengan semuanya, pengennya itu milih yang mana, mau yang inverter atau enggak, karena nanti sesuai dari kebutuhan. Contoh, kita bahas di kulkas. Di kulkas itu untuk yang inverter dan yang tidak inverter itu perbedaannya dari segi cut off daya. Sebenarnya untuk dinginnya itu hampir sama, cuman kalau inverter itu ada cut off dayanya yang dari 80% turun kayak gitu. Cut off daya itu maksudnya penurunan kinerja kompresornya, jadi dia lebih di-cut lagi biar listriknya itu turun, seperti itu. Kalau untuk inverter sendiri biasanya itu ada beragam, ada yang dual inverter, ada yang quadro inverter, ada lain-lainnya juga. Ada juga yang udah dual pendinginan, ada yang satu pendinginan tapi all around. All around itu maksudnya dari atas ke bawah itu menyeluruh, dia nanti lebih kecil pendinginannya, seperti itu. Kalau untuk yang inverter atau yang non inverter itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Jadi misalnya listriknya di rumah itu mepet, tapi pengennya kulkas yang hemat, ya pilih aja inverter. Perbedaannya sebenarnya lebih signifikan dibuat sama. Kalau inverter tuh lebih ke bisa diajak kerja keras. Misal nih voltase di rumah itu naik turun dari 140 ke 290 sampai 300 mungkin ya. Untuk yang inverter itu lebih bisa diajak naik turunnya voltase, seperti itu. Kalau yang standar itu dia mintanya itu di 220 volt minimal. Jadi kalau misalkan listriknya bapak ibu atau kakak adik semuanya, biasanya misalkan dia turun dari 200 volt itu turun ke 190, biasanya kalau yang standar itu kurang mau ngangkat, atau maksudnya kinerjanya itu kurang bagus, seperti itu. Kalau untuk yang inverter, dia untuk voltasenya itu bisa diajak naik turun, ada yang bahkan bisa ngeklaim di 140 volt sampai 240 volt. Jadi kalau inverter sama standar itu kalau misalkan ditanya bagus yang mana sih mas? Ya sama-sama bagus, cuma tergantung dari kebutuhan. Misalkan voltasenya naik turun, sama misalkan di dalamnya itu kulkasnya itu nyimpennya full, kayak misal atasnya daging full 120 liter atau bawahnya juga full, itu nanti kita biasanya menyarankan ke inverter. Karena kenapa? Karena pendinginan itu mempengaruhi dari dalam ruangannya. Itu nanti akan mempengaruhi dari segi wattnya, dari suhunya, seperti itu. Karena dia suhu ruangan di luar, terus dimasukkan ke dalam, dipres di minus 16 derajat Celcius, itu butuh waktu kurang lebih hampir 15 menit untuk kompres di penurunan 5 derajat. Sama halnya kayak mesin cuci AC itu sama. Jadi kalau untuk AC itu dia sebenarnya bukan untuk mendinginkan, tapi untuk mengondisikan udara, air conditioner ya. Ini namanya air conditioner. Air conditioner itu untuk mengondisikan sebuah ruangan. Misalkan nih suhu ruangannya bapak ibu atau kakak semuanya itu di 25 derajat Celcius, terus dipengen dikompres ke 16 derajat Celcius. Kalau untuk yang standar itu nanti angkatannya kurang lebih di 15% dari 350. Misal nih bapak ibu belinya yang setengah PK, stabilnya itu rata-rata di 350, di 4.900 sampai 5.000. Misalkan pengen dikompres ke 16 derajat Celcius suhu terdinginnya dari 25 suhu ruangan, itu nanti dia akan angkatan kurang lebih 15 sampai 35%. Kalau misalkan di dalamnya ada orang, itu juga beda lagi karena suhu orang itu beda. Menurut cara saya, misalkan bapak ibu beli yang standar atau yang inverter itu di set suhu yang kecil dulu di 22 derajat atau di 25. Menyesuaikan suhu ruangan dulu. Menyesuaikan suhu ruangan, ketika dia sudah stabil, sudah dinginnya sudah tercapai, baru diturunkan lagi. Misalkan pengen ke 16 ya. Bedanya inverter sama yang standar di AC itu adalah di angkatannya. Kalau inverter itu angkatan yang paling tinggi, dia langsung di angkatan tertinggi. Karena inverter itu biasanya punya suhu maksimal. Setengah PK bisa sampai 1300. Cuman itu suhu maksimal ya. Itu suhu maksimal yang misalkan di dalam ruangannya itu suhunya di 25 atau 30 derajat Celcius, diturunkannya ke suhu paling rendahnya, otomatis angkatannya semakin tinggi. Tapi kalau inverter dia ada daya cut off
tadi. Ada yang bisa di setting langsung ke remote-nya, lower mode, ada yang otomatis. Jadi ada beberapa merek yang setting mode dulu, ada juga yang otomatis. Itu mah tergantung dari suhu ruangannya. Jadi kalau misalkan di ruangannya bapak ibu itu ada seperti jendelanya, terus ada agak terbuka, itu mempengaruhi suhu ruangan sebenarnya. Jadi kalau misalkan punya kaca yang besar, itu otomatis BTU-nya lebih harus tinggi. Misal nih, walaupun 3x3 itu nggak bisa pakai setengah PK kalau misalkan full kaca. Kaca itu membias dari cahaya matahari, menghantarkan panas, ruangannya dengan bapak ibu semuanya itu lebih panas seperti itu. Tapi kalau kacanya cuma kaca jendela yang kecil, nah itu nggak terlalu mempengaruhi. Yang penting dikasih tirai atau gorden aja. Misalkan bapak ibu imbang pengen milih AC inverter atau non inverter, kulkas inverter atau non inverter, bisa tonton konten ini dulu. Jadi kita akan membahas semuanya di sini. Mesin cuci, jadi mesin cuci itu sebenarnya sama ya, hampir sama. Cuman bedanya kalau mesin cuci kan dia ke tenaga penggerak. Kalau untuk AC dan kulkas itu untuk tenaga pendinginan. Jadi bedanya adalah tenaga penggerak dan pendinginan. Perbedaannya kalau yang inverter atau non inverter tentu jelas lebih hemat daya yang inverter. Tapi dengan catatan sebenarnya hampir sama. Kok bisa hampir sama ya? Karena listrik stabilnya itu di 350 rata-rata ya, itu kita ngomongnya dari 7 kilo sampai 8 kilo ya. Dari 350 itu maksudnya dari daya running. Nanti kalau inverter dia akan ada penurunan ketika sudah mulai di 25 menit pertama. Karena rata-rata misalkan beli ya teknologi seperti ini itu ada temperatur suhunya, ada minimal 20 derajat Celcius untuk air panas atau air hangat. Jadi nanti kalau misalkan ada bapak-bapak ibu-ibu yang pengen request nih, misal mas dibahas ini dong, itu bisa langsung DM Instagram aja ya, nanti ada punya yang harus cepet banget ya. Jadi misalkan pengen request dibahasin mesin cuci merek ini mas, merek ini, kita bisa semua. Jadi nanti kalau misalkan ada pengen lihat juga, nanti bisa langsung datang ke toko atau WA toko buat ini, atau langsung DM Instagram kita juga bisa, atau dari via online dari Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Cukup dari saya. Selamat siang, selamat berpuasa. Terima kasih.